bertemu kembali dengan kita ataupun kami dalam diskusi pemaparan. Pada hal ini diskusi pemaparan akan mencakup mengenai manajemen bengkel. Kami di sini anak-anak dari TM 21B Politeknik Sukabumi akan mencoba berbagi mengenai manajemen perbengkelan. Kita mulai saja mengenai perbengkelan yang akan dibahas yaitu satu, mengenai pengertian sistem manajemen bengkel. Yang kedua, hal-hal yang mencakup pengelolaan manajemen bengkel. Yang ketiga, apa saja pengelolaan fasilitas manajemen bengkel. Berikut, apa saja pengelolaan fasilitas peralatan manajemen bengkel. Jadi seperti itu yang akan dibahas pada kesempatan ini. Mari kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni pemaparan mengenai sistem manajemen bengkel yang akan diuraikan oleh saudara Nova. Silakan saudara Nova. Baik, sistem manajemen bengkel adalah proses yang perencanaan struktur di mana bengkel yang berkembang menggunakan metode yang tepat, termasuk untuk menggunakan data informasi pelanggan, informasi kendaraan, inspeksi kendaraan, dan kinerja karyawan. Sistem manajemen bengkel dapat berjalan baik dengan partisipasi aktif dari pemilik bengkel, pelanggan, teknisi, dan karyawan lainnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Dalam sistem manajemen bengkel juga akan memberikan informasi pelanggan tentang tahapan atau pengembangan perbaikan melalui layar di ruang tunggu. Selain itu, dengan sistem juga akan membantu bengkel bekerja dalam standar waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Fitur lain dalam sistem manajemen bengkel adalah reservasi atau pemesanan layanan yang dapat diajukan untuk pelanggan dan jadwal dapat dijadwalkan sesuai dengan itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang pengertian dan sistem manajemen bengkel. Mungkin selanjutnya. Ya, terima kasih saudara Nova atas pemaparannya. Mari kita berikut dilanjutkan dengan hal-hal yang mencakup pengelolaan bengkel yang akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Rizky. Silakan. Baik, hal-hal yang mencakup pengelolaan bengkel. Pengelolaan bengkel cakupannya cukup luas, mulai dari masalah-masalah yang sifatnya rutin dan detail. Contohnya seperti kebersihan, ketertiban, keselamatan kerja, mekanisme kerja, tanggung jawab, dan lain-lain. Sampai pada masalah-masalah penting dan strategis, misal pengadaan fasilitas M dan R, pengembangan fasilitas, termasuk juga standar bahan ajar dan sebagainya. Selanjutnya, pengelolaan fasilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang dan peralatan. Pengelolaan fasilitas ruang yang harus diperhatikan adalah yang pertama berpedoman kepada perencanaan, yang kedua pemanfaatan ruang semaksimal mungkin, yang ketiga pengatur layout dengan memperhatikan faktor efektivitas, keselamatan, dan keamanan kerja. Penggolongan pekerjaan yang sejenis. Yang keempat udara, penerangan. Yang kelima limbah. Oke, terima kasih Mas Saudara Rizky untuk pemaparan mengenai hal-hal yang mencakup pengelolaan manajemen bengkel. Selanjutnya akan pembahasan mengenai fasilitas peralatan yang akan disampaikan oleh saudara Yunus. Ya baik, saya akan menerangkan pengelolaan fasilitas peralatan, yaitu ada beberapa poin. Informasi tentang kebutuhan peralatan dapat dilihat pada brosur. Kedua, inventaris.
ketiga, sistem peminjaman atau ruang alat dan alat. Selanjutnya, penggolongan peralatan seperti alat tangan, alat khusus atau SST, alat ukur, dan alat-alat bertenaga atau power tools, dan peralatan bengkel. Selanjutnya ada layout atau adanya suatu perencanaan yang jelas. Selanjutnya MNR atau juga disebut dibuat pedoman yang jelas. Selanjutnya kalibrasi, dan yang terakhir kartu-kartu yang diperlukan. Baik, begitu informasi mengenai pengelolaan fasilitas peralatan manajemen bengkel. Terima kasih untuk pemaparan mengenai fasilitas peralatan. Selanjutnya untuk uraian perencanaan bengkel dan langkah-langkah strategisnya akan dipaparkan oleh saudara Lutfi Habibi. Silakan saudara Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bengkel. Bengkel sebagai kegiatan akademik ditinjau dari segi pelaksanaannya, dan kegiatan profesional ditinjau dari segi profesinya. Maka pola pendekatan PBM-nya harus jelas karena tidak hanya bersifat transfer of knowledge, tetapi lebih besar pada transfer of skill. Maka pendekatan yang cocok adalah berdasarkan kompetensi yang cocok adalah berdasarkan yang lazim disebut CBT atau kompetensi based training, atau pelatihan yang berbasis pada kompetensi. Untuk langkah-langkah strategis perencanaan bengkel harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, kebutuhan atau tuntutan pasar, demand driven. Yang kedua, standar kompetensi yang harus dicapai. Yang ketiga, komponen pendukung pencapaian standar kompetensi. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kawan-kawan atas pemaparan mengenai sedikitlah pemaparan mengenai manajemen perbengkelan. Sebenarnya masih luas dan masih banyak yang harus didiskusikan berhubungan dengan waktu yang terbatas. Untuk komen ataupun apapun silakan ditulis di kolom komen. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.